Selamat datang di Biz Podcast. Saya Sulaiman Rohmana, mahasiswa manajemen Nusa Putra. Halo, selamat malam listeners. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang efisiensi pasar. Berikut ini ulasannya. Efisiensi pasar modal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pada pasal 7 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek, meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota bursa efek. C. Mengembalikan sistem pencatatan efek yang efisien. D. Mengembangkan sistem clearing dan penyelesaian transaksi bursa dan hal-hal yang lain yang terkait dengan bursa efek. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan sistem informasi, kemudian melakukan kegiatan pengembangan pasar modal melalui kegiatan promosi dan penelitian, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Yang diatur dalam undang-undang tersebut bukan hanya bursa efek saja, tetapi juga termasuk lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus menjalankan prinsip efisiensi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasar, yaitu pasal 14 ayat 4, bahwa menjelaskan dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappenas yang menyangkut, yang pertama, penyelenggara meningkatkan pelayanan clearing, yang kedua, penyelenggara meningkatkan pelayanan jasa kustodial sentral, selanjutnya meningkatkan kegiatan penyelesaian transaksi bursa efek dan mengembalikan sistem keamanan penyimpanan efek. Dari undang-undang tersebut, maka bank juga termasuk ke dalam lembaga yang diatur untuk meningkatkan atau mendukung efisiensi pasar. Apalagi dengan fungsi bank yang semakin berkembang dengan custodian atau payment bank dan sebagainya yang dijalankan secara otomasi, maka semakin meningkatkan efisiensi pasar. Sedangkan dari penjabaran materi efisiensi di atas dapat diketahui alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Di antaranya yang pertama yaitu investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu efek. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar yang saat bersamaan dan untuk harga memperoleh informasi tersebut murah. Yang selanjutnya itu informasi dihasilkan secara acak dan tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari efek berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selain itu, terdapat juga alasan yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Di antaranya yaitu terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dan efek. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan tidak terdapat akses yang seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, yaitu informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir adalah investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Dan itulah dia penjelasan tentang efisiensi pasar modal. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya Sulaiman Rohmana. See you next time.